Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novalino Pradana Eri Saputra. Saya dari NPI 148240029. Jadi di sini saya akan mepresentasikan hasil kerja kelompok saya. Yang pertama, latar belakang. Pada penelitian ini kami menggunakan dataset BMW Sales 2024-2025 yang berisi data transaksi penjualan kendaraan BMW. Data tersebut mencakup berbagai informasi seperti pembiayaan, tipe pelanggan, paket garansi, dan atribut transaksi lainnya. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya mengetahui pelanggan yang berpotensi melakukan pembelian kembali atau repeat customer, karena informasi tersebut dapat membantu perusahaan meningkatkan loyalitas pelanggan serta menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif. Variabel target yang digunakan adalah is underscore repeat underscore customer, yaitu untuk mengklarifikasikan apakah pelanggan melakukan pembelian ulang atau tidak selanjutnya. Data dianalisis menggunakan algoritma decision tree untuk membangun model klasifikasi, kemudian kinerjanya dievaluasi menggunakan metrik acquire, procession, recall, F1 score, dan confusion metric guna mengetahui kemampuan model dalam memprediksi status repeat customer. Di sini yang pertama ada pengenalan data processing. Pada tahap pertama, kami melakukan processing pengenalan data atau data understanding dengan mengimport beberapa library, yaitu Pandas untuk mengelola dataset, NumPy untuk komputasi numerik, serta Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi data. Selanjutnya, dataset BMW Sales 2024-2025 dibaca menggunakan fungsi read_csv tutup kurung buka kurung tutup kurung. Kemudian 5 baris pertama ditampilkan menggunakan head buka kurung tutup kurung untuk melihat struktur dan isi data berdasarkan output yang diperoleh. Dataset terdiri dari 10.000 data transaksi dengan 30 atribut yang berisi informasi seperti transaction ID, tanggal, yang berisi informasi seperti penjualan, model kendaraan, varian wilayah penjualan, tipe pelanggan, hingga variabel target yaitu is repeat customer. Setelah itu dilakukan pengecekan struktur data menggunakan info yang menunjukkan bahwa dataset memiliki tipe data, objek, integer, float, dan boolean, serta masih terdapat beberapa missing value pada kolom long term months dan customer satisfaction score. Selanjutnya dilakukan pengecekan distribusi kelas menggunakan value counts dan divisualisasikan dengan count plot. Hasilnya menunjukkan terdapat 7.129 data atau sekitar 71% pelanggan yang bukan repeat customer dan 2.871 data atau sekitar 29% pelanggan yang menggunakan repeat customer. Dari visualisasi tersebut dapat disimpulkan bahwa distribusi kelas pada dataset tidak seimbang atau imbalance, sehingga kondisi ini perlu diperhatikan pada tahap pemodelan agar model mampu mengklasifikasikan kedua kelas dengan lebih baik. Untuk yang kedua, pada tahap processing pertama dilakukan pengecekan missing value menggunakan fungsi isNull_Sum untuk mengetahui apakah terdapat data yang kosong pada setiap atribut. Berdasarkan output yang diperoleh, sebagian besar kolom tidak memiliki missing value, namun terdapat 2.720 data kosong pada kolom long term months dan 2.407 data kosong pada kolom customer satisfaction score. Selanjutnya dilakukan proses encoding menggunakan fungsi pdgetDummies untuk mengubah atribut yang bertipe kategorikal seperti model kendaraan, varian, segmen, jenis bahan bakar, transmisi, warna, wilayah negara, saluran,
penjualan, tipe pelanggan, paket garansi hingga status trade-in menjadi data numerik agar dapat diproses oleh algoritma decision tree. Setelah proses encoding selesai, data dipisahkan menjadi variabel fitur atau X dan variabel target atau Y, di mana X berisi seluruh atribut predikator yang sedangkan Y berisi kolom is repeat customer. Sebagai target klasifikasi berdasarkan output yang ditampilkan, jumlah fitur meningkat menjadi 150 fitur akibat proses hot encoding, dan hasil tampilan 5 barisan pertama menunjukkan bahwa atribut kategorikal telah berhasil diubah menjadi beberapa kolom biner bernilai true dan false, sehingga seluruh data telah siap digunakan. Pada tahap pembentukan model klasifikasi decision tree. Oke, untuk yang ketiga, pembangunan model baseline and evaluasi. Setelah pre-processing selesai, tahap berikutnya adalah membangun model baseline menggunakan algoritma decision tree. Pertama dilakukan import beberapa modul dan library sedikit learn, yaitu train, test, build, untuk membagi data. Decision tree classifier untuk membangun model klasifikasi serta classification report, confusion metric, dan equary score yang nantinya digunakan untuk mengevaluasi performa model. Selanjutnya dataset dibagi menjadi data latih dan data uji dengan perbandingan 80% untuk data latih dan 20% data untuk data uji menggunakan train, test, build, serta parameter stativi sama dengan Y digunakan agar proporsi kelas repeat customer dan bukan repeat customer tetap seimbang pada kedua dan tersebut. Setelah itu dibangun model baseline menggunakan decision tree classifier dengan menggunakan decision class dengan random state 42 agar hasil yang diperoleh konsisten setiap kali program dijalankan. Model kemudian dilatih menggunakan data latih melalui fungsi fit, sehingga decision tree dapat mempelajari pola hubungan antara fitur-fitur transaksi dengan status is repeat customer. Tahap terakhir pada codingan ini adalah melakukan prediksi terhadap data uji menggunakan fungsi predict dan hasil untuk selanjutnya digunakan pada proses evaluasi performa model menggunakan metrik seperti equary, classification, report, dan confusion metric. Untuk selanjutnya dilanjutkan pada teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Firhan Kamal Nizar dengan NBI 14824000042. Saya akan melanjutkan untuk codingan yang keempat. Setelah model baseline dibangun, langkah berikutnya adalah mengevaluasi kinerjanya menggunakan akurasi, classification, report, dan confusion matrix. Berdasarkan hasil evaluasi model memperoleh akurasi sebesar 62,30%, yang berarti sekitar 62% data uji berhasil diprediksi dengan benar. Nilai precision recall dan F1/score-nya menunjukkan bahwa model cukup baik dalam mengenali kelas bukan repeat customer, tetapi masih kurang optimal dalam mendeteksi kelas repeat customer yang terlihat dari nilai recall yang hanya 0,26. Hal tersebut juga diperkuat oleh confusion metric di mana masih terdapat 422 pelanggan repeat customer yang salah prediksi sebagai bukan repeat customer. Oleh karena itu, model baseline masih perlu ditingkatkan agar lebih baik dalam mengenali pelanggan yang berpotensi melakukan pembelian ulang. Nah, untuk selanjutnya ini eksperimen pembanding dan limitasinya untuk coding kelimanya. Setelah mengevaluasi model
baseline, dilakukan eksperimen pertama untuk meningkatkan performa model, khususnya dalam mendeteksi pelanggan repeat customer. Pada tahap ini digunakan parameter kelas underscore weight slash balance untuk memberikan bobot yang lebih besar pada kelas minoritas, sehingga model tidak terlalu berpihak pada kelas mayoritas. Selain itu, parameter mark underscore depth slash 5 diterapkan untuk membatasi kedalaman pohon keputusan agar model tidak mengalami overfitting. Selanjutnya, model dilatih kembali menggunakan data latih melalui fungsi fit, kemudian dilakukan prediksi pada data uji menggunakan fungsi predict. Nah, hasil prediksi tersebut disimpan pada variabel y_prod_eksperimen dan akan digunakan pada tahap evaluasi berikutnya untuk dibandingkan dengan performa model baseline serta melihat apakah eksperimen ini mampu meningkatkan kemampuan model dalam mendeteksi pelanggan repeat customer. Nah, baik, selanjutnya ini untuk codingan yang keenamnya. Setelah melakukan eksperimen pertama, tahap berikutnya adalah eksperimen kedua untuk membandingkan performa model setelah dilakukan penyesuaian parameter. Model digunakan untuk memprediksi data uji menggunakan fungsi predict. Kemudian dievaluasi lagi dengan akurasi underscore score, classification underscore report, dan confusion metric. Nah, hasilnya menunjukkan akurasi sebesar 66,15% pada kelas, bukan repeat customer. Model pemilik prediction 0,72 recall, 0,87 dan F1 score minus score 0,79. Sedangkan pada kelas repeat customer hanya memperoleh precision 0,30, recall 0,14 dan F1 score 0,19. Sehingga kemampuan mendeteksi repeat customer masih rendah. Nah, hal ini terlihat pada confusion metric, di mana hanya 80 repeat customer yang berhasil diprediksi dengan benar, sementara 494 lainnya salah diklasifikasikan sebagai bukan repeat customer atau false negatif. Dengan demikian, eksperimen kedua belum berhasil meningkatkan performa model karena akurasi menurun dan recall pada kelas repeat customer masihlah sangat rendah, sehingga diperlukan pengembangan lebih lanjut seperti fitur engineering hyperparameter tuning atau penggunaan algoritma lain. Nah, selanjutnya ini untuk kesimpulannya, berdasarkan dua eksperimen yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa penyesuaian parameter pada model decision tree belum mampu memberikan peningkatan performa yang signifikan dalam mendeteksi pelanggan repeat customer. Pada eksperimen pertama, penggunaan parameter class underscore weight, balance, dan max underscore debit yang 5 tujuan untuk mengatasi ketidakseimbangan data dan mengurangi overfitting, sehingga model diharapkan lebih baik dalam mengenali kelas minoritas. Namun, pada eksperimen kedua, yang merupakan tahap evaluasinya, hasil menunjukkan akurasi sebesar 66,15% dengan hasil nilai recall kelas repeat customer yang masih rendah, yaitu 0,14. Hal ini menunjukkan bahwa model masih banyak menghasilkan false negatif, sehingga banyak pelanggan repeat customer yang belum berhasil dikenali. Oleh karena itu, diperlukanlah pengembangan lebih lanjut seperti fitur engineering, hyperparameter tuning, atau penggunaan algoritma lain yang lebih sesuai agar kemampuan model mendeteksi repeat customer dapat ditingkatkan. Baik, itu saja dari hasil kelompok saya. Saya Ferdi Kamal Nizar, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.